Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 tentang teks laporan percobaan. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kompetensi dasar KD 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan dan lain-lain. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan ciri teks laporan percobaan yang dibaca dan didengar, yaitu percobaan sederhana untuk mendeteksi zat makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 2. Siswa dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kalian tentu pernah melakukan percobaan di sekolah, bukan? Seperti percobaan membuat karya seni atau eksperimen dalam pelajaran IPA. Biasanya setelah melakukan percobaan, kalian akan melaporkan percobaan tersebut dalam bentuk teks. Teks itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Apakah fungsi dari teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara berkelompok atau sendiri. Bagaimana dengan ciri-ciri dari teks laporan percobaan? Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan, yang pertama, melaporkan hasil percobaan. Yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Yang ketiga, teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan. Yang keempat, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Yang kelima, memaparkan prosedur pelaksanaan percobaan dan melakukan pengamatan. Yang keenam, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Yang ketujuh, di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Tujuan atau fungsi laporan adalah yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, memberitahukan, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan keputusan atau pemecahan masalah. Yang ketiga, merupakan sumber informasi kepada orang lain. Dan yang keempat, merupakan bahan untuk pendokumentasian. Berikut model teks laporan percobaan. Ada 4
contoh model teks laporan percobaan yang Ibu tampilkan. Berikut ini contoh dari teks laporan percobaan. Membuat taplak meja sederhana. Dipaparkan tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah pembuatan taplak meja sederhana dari awal hingga akhir, hasil, dan kesimpulan. Bagaimanakah langkah-langkah menyimpulkan teks laporan percobaan? Adapun dalam menyimpulkan teks laporan percobaan, ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, baca dan pahami terlebih dahulu teks laporan percobaan. 2. Temukan inti dari teks laporan percobaan. 3. Rangkai kata sehingga membentuk kata yang sesuai dengan inti dari teks tersebut. Dan yang keempat, jika perlu, cari beberapa teori pasti tentang percobaan yang dilakukan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah bisa memahami apa itu teks laporan percobaan? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana fungsi dan tujuannya, serta bagaimana cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Mudah bukan? Baik, cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Cinta Bahasa Indonesia. Sampai jumpa.